adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel saya Taufikur Rahman Abdullah, yang hari ini kita akan dalam topik wawancara tokoh, yaitu dengan Bapak Haji Abdullah Syahwani. Beliau adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon pada tahun 2003 hingga 2007. Beliau juga aktif dalam Partai Persatuan Pembangunan, baik ketika sebelum menjadi Duta Besar pernah menjadi anggota DPR RI di Komisi 1 yang membidangi luar negeri, pertahanan, keamanan, dan mass media. Sekarang ini juga beliau menjabat Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Hari ini kita mewawancari beliau di kediamannya di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancari Bapak dalam beberapa pertanyaan untuk hal ini. Pertama, ketika Bapak menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Lebanon, apa saja Pak misi yang sudah Bapak laksanakan ketika itu? Ya, pertama saya senang ini ada wawancara dengan sejumlah teman-teman DPP Partai Persatuan Pembangunan yang sekarang ini memang sedang bersiaga untuk mengejar ketertinggalan ketika hasil pemilu yang terakhir itu kita memperoleh kursi yang tidak sebanyak seperti halnya ketika saya memperoleh kursi di Komisi 1 tahun 98 yang waktu itu 57-58 kursi, kemudian saat ini 19. Keprihatinan ini mendorong teman-teman agar supaya kita terus berjuang mengembalikan harkat dan marwahnya Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini sebetulnya partai besar, bukan partai kecil. Gabungan dari partai-partai Islam yang ada terdahulu dan kemudian bergabung menjadi satu, dan bergabungnya itu juga tidak sekedar alasan politik, tetapi juga menggunakan istigharah itu, menggunakan pencangceraan batin dari para ulama. Kalau saya tidak salah, bahkan Kiai Bisri Sansuri sendiri yang waktu itu merupakan ulama besar, mertua dari Kiai Wahid Hashim, kakek dari Haji Abdurrahman Wahid yang kemudian jadi presiden. Intinya saya kira ya mudah-mudahan ini bermanfaat di dalam upaya mengejar ketertinggalan tadi. Ya, jadi saya bersedia, karena interview ini tadi ditegaskan tidak semata-mata popularitas yang diinterview yang akan dimasyarakatkan, tetapi sebaliknya adalah untuk memungkinkan dapat menarik kaum muda atau kelompok sasaran baru P3 yang diharapkan menjadi penopang pada pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Jadi kalau ketua umumnya ini alhamdulillah menduduki posisi yang strategis sebagai ketua dan menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ya saya kira posisi menteri yang sangat bagus dan strategis, maka sebetulnya jajaran-jajarannya yang lain itu juga sepatasnya untuk memperoleh posisi yang memungkinkan dapat memperkuatkan barisan DPP atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Misi utama ketika saya dilantik jadi Duta Besar sebetulnya adalah pertama
tentu saja memperkenalkan Republik Indonesia. Duta besar itu posisinya adalah mewakili presiden garis miring kepala negara di sebuah negara. Ketika saya ditempatkan di Lebanon, saya kira sebuah kehormatan meskipun negeri kecil, tetapi Lebanon punya posisi yang strategis di Timur Tengah, gitu. Berdekatan dengan Palestina dan Israel, ya, meskipun negaranya kecil, penduduknya sekitar 6 juta, ya, rasnya ya Arab Lebanon, gitu ya, masih yang sebetulnya sekuler sekali bangsa Lebanon ini, ya. Penduduk 6 juta itu separuhnya Nasrani, separuhnya Muslim. Yang Muslim ini terdiri dari kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Sebetulnya yang Nasrani juga demikian, ada Ortodoks, ya, kelompok yang sudah mapan, ada juga Katolik dan beberapa variasi yang lain. Jadi apa yang bisa kita lakukan di Lebanon, pertama ke dalam, ya, internal, ya, memperbaiki lagi manajemen Kedutaan Besar Republik Indonesia yang sudah ditinggal beberapa tahun oleh duta besar sebelumnya yang tidak sepenuhnya berhasil menyelesaikan masa periode jabatannya. Saya kebetulan menggantikan Bapak Mayor Jenderal Samsudin, ya, waktu itu duta besar yang kedua, dan saya memperoleh kehormatan untuk menduduki jabatan duta besar yang ketiga di Republik Al-Jumhuriyatul Lubnaniyah, di Republik Jumhuriyah Lebanon. Buat saya menyenangkan, gitu. Menyenangkan pertama karena falsafah berdirinya Lebanon, ya, sebetulnya hampir sama dengan kita, gitu. Kita punya falsafah Pancasila, dimulai dari Piagam Jakarta, itu produknya ulama-ulama dan tokoh-tokoh Muslim Indonesia, dan kemudian diramu dengan kelompok nasionalis yang lain menjadi Pancasila. Yang rohnya sekali lagi adalah pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tentu saja partai politik yang namanya P3 ini sepenuhnya menekuni dan memang menegaskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan memiliki asas Islam dan Pancasila. Ya, ini patut untuk dikedepankan. Jadi misi yang saya emban tidak sederhana karena harus memperbaiki hubungan kebudayaan. Lebanon itu dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai memiliki budaya yang tinggi, dan saya kira memang Arab Lebanon ini memiliki kebudayaan campuran dengan bangsa Turki, Mesopotamia dan lain-lain, sehingga Arab Lebanon itu dikenal sebagai Arab yang gagah-gagah dan cantik-cantik, gitu. Ilustrasi orang menyebutkan bahwa kalau ada 9 gadis cantik di Lebanon, yang cantik itu ada 11, gitu. Karena 2 diantaranya juga dianggap cantik saja bayangannya, gitu. Jadi memang kenyataannya demikian. Saya lihat itu pendidikan rata-rata tinggi, ya, kehidupan masyarakatnya pada saat saya di sana itu sangat lumayan, memiliki pengaruh yang amat kuat. Oleh karena menjadi sentral political movement bagi negara-negara yang mempunyai kepentingan untuk hubungan dengan Israel, menjembatani Asia dan Timur Tengah Eropa, gitu. Jadi ini yang menurut saya menjadi penting. Pertanyaan yang lain yang saya kira harus dikedepankan adalah seberapa keberhasilan, kan?
dalam proses itu ya. Ya sebagai aktivis di tanah air ya yang sempat menduduki jabatan anggota DPR Komisi 3, anggota Badan Pekerja MPR yang menyusun GBHN, tentu paham benar bahwa masyarakat Indonesia dan masyarakat Libanon itu harus saling mendekatkan gitu. Pertama karena kita harus hormati Libanon baru merdeka tahun 43. Baru 2 tahun merdeka, kita merdeka tahun 45. Libanon lah salah satu negara di tiga negara Timur Tengah yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia itu bersama-sama Syria dan Mesir. Gitu. Ini penting ya pengakuan kemerdekaan itu, dan sebagai imbalannya sudah barang tentu saya harus bekerja yang terbaik lah di Republik Libanon. Negara Libanon itu sering terjadi konflik. Ya. Jadi apakah Bapak nggak merasa was-was dengan terjadinya konflik ketika bertugas di Libanon? Ini pertanyaan yang bagus gitu. Saya tiba di Libanon itu bulan September tahun 2003. Yang saya rasakan memang benar juga pertanyaan Anda itu, hanya 8 bulan barangkali merasa aman gitu. Iya. Saya lagi dekat-dekatnya kagum dengan Perdana Menteri Libanon yang mampu membangun kembali Libanon dari kehancuran perang saudara kan. Namanya Sheikh Habibie itu Perdana Menteri yang gagah ya, kesayangannya Raja Saudi, orang yang dianggap terkaya di dunia dan mempunyai komitmen yang luar biasa. Ya. Sheikh Habibie ini ditugasi untuk menyiapkan konsensus yang mempersatukan Libanon. Nah, namanya Taif Accord. Taif itu sama dengan nama kota itu. Taif, di sanalah terjadi konsensus atau agreement ya, antar sektor-sektor yang ada yang menegaskan bahwa Libanon yang multi sektor itu, sektornya banyak itu, harus memiliki kesepakatan yang satu untuk membuat Republik Jamiah Libanon. Presiden dipilih mewakili kelompok Marlemen, kelompok Kristen. Ya. Perdana Menteri mewakili unsur Sunni. Ya, waktu itu Perdana Menterinya ya Sheikh Habibie pada saat saya hadir. Kemudian parlemen, ya ketua DPR-nya itu sampai sekarang masih ada itu, dipilih mewakili kelompok Syiah. Ya, Sheikh Nabih Berri namanya. Ya, orang pintar dan sangat baik. Ya. Dan kemudian Panglima biasanya dipilih mewakili kelompok terus gitu. Jadi sektor-sektor inilah yang kemudian melaksanakan ya pemerintahan di Libanon dengan kerjasama yang selama saya ada di dalamnya cukup baik, meskipun terjadi konflik-konflik, tetapi lebih banyak konflik itu diciptakan oleh Israel yang memang kepingin tidak saja menduduki Palestina, tetapi juga Libanon Selatan gitu. Libanon Selatan itu bagian negeri Libanon yang relatif subur gitu, ya. Memiliki pertanian kebun-kebun zaitun yang banyak, airnya juga cukup tersedia dan persis berbatasan dengan Palestina dan Israel. Jadi sekali lagi keinginan Libanon untuk menguasai keinginan Israel, memang Israel itu
penduduknya semakin bertambah, tapi tanahnya kan begitu-gitu aja gitu. Oleh karena itu tidak ayal dia menyingkirkan Palestina gitu. Sekarang itu Palestina barangkali tinggal sepertiga dari wilayah yang sebetulnya mayoritas luasnya, ya. Sekarang tinggal sepertiganya barangkali oleh karena jalur Gaza, bahkan Yerusalem, ya, apa namanya, ibu kota itu sudah dikuasai menjadi ibu kotanya Israel gitu loh. Inilah yang menurut saya unikan. Mengapa bisa bersatu? Ya sekali lagi karena ancaman Israel tidak berhenti. Ya, yang kedua ternyata juga memberikan kesempatan Lebanon untuk membangun gitu. Dibangun kembali di bawah pimpinan Sheikh Hariri, dan baru sekitar 8 bulan saya berada di sana, Sheikh Hariri sudah menjadi inceran untuk dibunuh, dilenyapkan gitu loh. Dan ternyata betul ya, beliau dalam sebuah perjalanan menuju kantor diledakkan mobilnya dengan, meskipun semuanya sudah amat canggih ya, mobil anti peluru dan sensor begitu luar biasa canggihnya, tapi toh, nah Israel ini memang kecil dan licik gitu, terkena juga sampai hancur lebur mobilnya gitu. Jadi itu kira-kira bulan September, kira-kira ya April gitulah, April tahun 2004 gitu. Jadi saya merasa kehilangan betul oleh karena simpati saya yang besar kepada Pak Perdana Menteri, dan beliau juga sangat memperhatikan Indonesia. Kalau ada acara-acara di kantor Perdana Menteri maupun kediaman beliau, ya, pertemuan silaturahim, selalu saya ditempatkan di lingkaran dekat kursi Perdana Menteri sehingga bisa ngobrol dengan yang lain-lain. Ini cukup alhamdulillah yang oleh mewakili Republik Indonesia dengan cara demikian. Apalagi Sheikh Hariri adalah dari kelompok Sunni gitu, dari kelompok Sunni. Hal lain yang saya kira menarik, ya, konflik itu muncul di samping desakan dari luar. Saya juga ke dalam itu sebetulnya tidak ada alasan persaingan politik, tidak ada itu. Menurut hemat saya, mereka mampu memahami konsensus yang namanya taif itu tadi. Ya, itu berjalan cukup lancar, kecuali memang ekonomi agak berat, oleh karena sumber daya alamnya tidak mendukung kecuali di Lebanon Selatan gitu. Ya, jadi umumnya Lebanon ini orang-orang Arab yang entrepreneur itu memiliki jiwa swasta yang baik ya. Mereka pedagang-pedagang yang canggih ya, dan memanfaatkan negerinya yang hampir sepanjang pantai 12 km itu semuanya pantai yang indah sekali di lautan Timur Tengah gitu. Jadi hidupnya juga dari turis gitu. Hampir 40% saya kira pendapatan Lebanon ini diperoleh dari hasil turisme gitu. Apalagi pada saat musim dingin, hampir seluruh kapital dari Arab, orang-orang kaya dari Arab Saudi dan lain-lain menuju Lebanon untuk memanfaatkan musim dingin yang Lebanon mempunyai 4 musim dingin, musim panas, summer, ya, lalu musim berbunga. Dan ini menarik, meskipun tidak sampai ke kota ya, hujan es, tetapi kadang-kadang saja muncul hujan es, dan kira-kira hanya 60 km dari
Beirut, ibu kota Lebanon itu terdapat satu wilayah untuk wilayah wisata untuk bermain es, apakah main ski ataukah yang lain. Nama daerah itu juga sangat terkenal dan menjadi andalan wisata untuk negeri Lebanon. Bagaimana Pak? Ini di sana kan di Lebanon itu ada Syiah partai Hizbullah itu Pak. Bagaimana pandangan tentang partai Hizbullah yang cukup ditakuti Israel? Iya. Pertanyaan yang bagus ini. Ya. Hizbullah ini mewakili kelompok Syiah sebetulnya. Yang tadi saya katakan hampir 30% itu. Ya. Nah, tentu saja berdekatan dengan Iran, oleh karena memang disokong oleh Iran gitu ya. Tentara prajuritnya Hizbullah itu hebat sekali gitu, mempunyai kepintaran yang hampir sama dengan tentara nasional Lebanon gitu. Apalagi dia mampu mengusir ketika Lebanon diserang oleh Israel. Ya, tahun 2006 itu benar-benar Israel itu kalah lah. Pokoknya serangannya ke Lebanon gagal total, ya dilawan oleh kelompok Hizbullah ini. Ya, jadi memang persenjataan dari Iran melalui Syria masuk ke Lebanon Selatan, dan inilah ya menjadi kekuatan utama untuk menangkal serangan-serangan dan ekspansi Israel ke wilayah Lebanon. Semangatnya luar biasa. Saya kira semangat itulah yang sepatutnya kita hargai ya. Semangatnya ya hubbul watan minal iman gitu loh. Ya. Meskipun kelompok yang lain kadang-kadang juga menduga kalau jangan-jangan ini Syiah mau menguasai Lebanon Selatan dan kemudian merdeka sendiri. Nah, tapi ternyata sampai hari ini tidak ada niat seperti itu, semata-mata kecuali untuk memperkuat Republik Lebanon. Hal lain yang saya kira penting ya, Lebanon Selatan itu memang dirancang sebagai pusat pembangunan Lebanon ya, ketika dipimpin oleh Nabi Berri ini ya, ketua parlemen yang memiliki ini mewakili Syiah, mempunyai komitmen yang cukup baik untuk membangun Lebanon bersama sektor-sektor yang lain. Berikutnya, ketika Bapak jadi duta besar, misi perdamaian PBB kontingen Garuda sudah pernah masuk? Ya, saya justru mempersiapkan pasukan pendahuluan yang pada waktu itu sudah disebut Pak AHY akan dikirim oleh Presiden SBY untuk menjadi ketua tim pendahulu ke Lebanon. Itu bulan Januari Februari lah tahun 2006 ya, yang kemudian mendahului untuk mempersiapkan pasukan-pasukan Garuda Unifil Indonesia yang akan masuk ke sana gitu. Nah, pada saat-saat kritis di mana semua kedutaan besar tidak boleh lagi pergi ke selatan, ke tempatnya markas Unifil ini, saya pergi ke sana atas izin Panglima Lebanon gitu. Saya dikawal oleh tentara Lebanon, salah seorang kolonel, dan bertiga saja saya ke selatan, cukup jauh, gede sekali, dan diterima oleh komandan Unifil waktu itu gitu. Salah seorang jenderal berbintang 2 asal Italia gitu. Diterima
dalam dengan penghormatan pasukan, penghormatan yang penuh, ya. Ya, saya juga tidak menduga begitu besar perbedaannya, dan saya diajak keliling untuk melihat lokasi tempat pasukan PBB yang amat berdekatan sebetulnya dengan perbatasan Israel gitu. Jadi perbatasan Israel itu di atas, itu di bawah lah. Gitu. Jadi kalau mau diserang ya habis-habisan, itu betul-betul benteng pertama gitu. Pasukan militer ditempatkan gitu. Di sana ada satu sungai ya, An-Nahr ya, sungai satu-satunya yang menjadi sumber mata air di Lebanon Selatan. Dan saya kira kehormatan yang besar karena pada saat tim pendahulu ini masuk, semuanya di lapangan sudah saya siapkan. Meskipun pada waktu itu sebetulnya sebelum saya pulang itu saya menyampaikan kepada pejabat-pejabat tinggi di Lebanon, insya Allah ketua tim pendahuluan ini adalah putra dari Presiden SBY pada waktu itu, yaitu Pak Mayor Ahaye. Apa saja Pak? Bagaimana neraca perdagangan antara Indonesia dengan Lebanon? Iya. Seperti tadi saya singgung, Lebanon ini memang negara importir gitu, karena sumber daya alamnya tidak mendukung untuk menghidupi dirinya sendiri gitu. Jadi neraca perdagangan kita dengan Lebanon yang menang Indonesia ya, karena hampir semuanya impor dari Cina, terutama yang begitu agresif, juga dari Indonesia. Makanya kalau Anda tidak perlu heran kalau furniture itu umumnya adalah furniture Jepara gitu, yang menjadi favoritnya orang-orang Lebanon gitu. Yang kedua, saya ketemu petani hebat ya, yang ekonomi perdagangan Lebanon dan Israel memang karena lokasinya yang cukup jauh, Indonesia juga bersaing dengan Cina itu yang agresif sekali untuk memenuhi kebutuhan negeri Lebanon. Tetapi yang unik adalah beberapa petani hebat di Lebanon yang berhasil mengekspor khusus jenis anggur hijau yang gede itu. Ya, itu petaninya namanya Dr. Adeltini, ya, seorang sarjana lulusan Massachusetts Institute of Technology di Amerika, yaitu IPB-nya Amerika gitu, yang berhasil mengembangkan jenis anggur hijau yang besar dan sangat manis ya. Di samping orangnya ulet dan baik ya, dia berhasil mengekspor ke Indonesia, dan secara total itu memang Indonesia lebih diuntungkan ya. Kira-kira 60 juta US dollar itu yang antara secara total ya, Indonesia, perdagangan Indonesia sama Lebanon, dan kita tentu saja lebih banyak memperoleh keuntungan karena ekspor kita yang masuk ke Lebanon.
Iya, ini Bang. Nama presidennya siapa nih Pak? Namanya Dr. Emil Lahud, nanti saya tulis. Oh, iya. Dr. Emil Lahud. Banyak musisi atau seniman dari Libanon. Iya. Jadi segi kebudayaan memang Anda pintar ini. Jadi segi kebudayaan itu Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim itu senang sekali dengan musik-musik Arab yang memang merdu gitu ya. Apalagi di Libanon itu hebat-hebat itu. Jadi Anda menyebutnya Umi Kalsum, sebetulnya Umi Kalsum itu miliknya Mesir itu. Oh iya. Iya, yang Libanon itu Nancy Agram sama Fairuz. Oh. Itu dua itu menjadi penggantinya Umi Kalsum gitu di Timur Tengah. Terkenal sekali. Setiap ada orkestra besar, bukan sekedar musik Melayu kayak di tanah air, tapi orkestranya itu benar-benar orkestra barat gitu, tapi dengan lagu-lagu khas Timur Tengah gitu. Ya, itu kaset-kasetnya sebetulnya cukup banyak ya. Sayang koleksi saya sudah habis semua, hilang rebutan teman-teman itu. Tetapi memang saya bisa menikmatinya dengan baik gitu ya. Beberapa konser yang dilakukan oleh teman-teman di Lebanon, saya selalu berkunjung dan memperoleh kehormatan untuk duduk di depan, menikmati dengan baik ya tontonan orkestra yang memang cukup bermutu gitu. Ya, yang terkenal itu Fairuz sama Nancy Agram. Itu ribuan orang biasanya kalau dia menggelar satu pertunjukan musik gitu di sana. Jadi kebudayaan Lebanon memang relatif maju gitu, khususnya dari segi seni suara ini. Jadi yang sekarang ini muncul dalam suasana yang agak sulit sekarang ini, barangkali perkembangannya itu agak terhambat juga oleh karena Libanon akhir-akhir ini kan kena musibah tidak hanya COVID-19 tetapi juga terbakarnya gudang Mesiu yang paling besar di Pelabuhan Mesiu. Ini tentang bagaimana Pak pandangan Bapak tentang kondisi P3 saat ini dengan periode sebelumnya Pak? Iya. Ya, seperti tadi saya kemukakan ya, kita itu tidak boleh berdiam diri menghadapi persoalan yang menimpa kita. Tidak boleh pesimis. Itu saya kira yang penting, modal utamanya di situ. Ya, saya tidak menginginkan jabatan apa-apa, saya sudah pensiunan kok. Sudah pensiunan, tetapi saya ingin menyumbangkan pengalaman saya ketika saya dipercaya menjadi anggota DPR dan duta besar di Republik Lebanon. Saya duta besar pertama era reformasi saya kira, dan itu mewakili P3. Jadi sekali lagi ya, kepedulian saya untuk P3 insya Allah ya, mudah-mudahan tidak diganggu bersama teman-teman yang lain, baik melalui majelis pakar maupun aktivitas yang lain yang memungkinkan kita dapat melakukan telaah yang seksama
untuk memungkinkan kembalinya kejayaan P3 pada pemilu 2024. Saya kira Pak Ketum itu sudah membentuk semacam badan analisa strategis gitu, yang menghitung dengan cermat kekurangan-kekurangan yang selama ini dialami oleh P3 dan bagaimana langkah-langkah yang teratur, yang strategis sehingga memungkinkan P3 ini kembali ke masa jayanya ya. Nah, paling tidak ada target-target yang sudah kedepankan dalam jumlah angka misalnya. Kalau yang terakhir kita 19 ingin kembali minimal 45, yang kedua 52, yang ketiga kalau bisa lewat 60 gitu, 64 atau 65 gitu. Ya, hitungan saya secara sosiologis, kalau kita mampu merebut kaum muda, ya, kaum muda yang intelektual, ya, saya kira mulai tertarik kaum muda intelektual itu. Pertama karena figurnya Pak Ketum gitu. Figurnya Pak Ketum itu dokter teknologi dari ITB, ya. Kemudian posisinya juga dipercayakan sebagai ketua Menteri Bappenas gitu. Saya kira sebuah posisi yang begitu strategis. Tidak banyak orang yang mampu menduduki jabatan itu, apalagi dengan segala kesungguhan. Yang kedua, punya majelis pakar. Ya, harus jujur ya, majelis pakar ini harus mengotaki seluruh strategi ini sehingga dengan demikian benar-benar merebut 2 tahun ini waktu yang sesungguhnya amat singkat untuk memungkinkan kita kembali ke jaya sana. Nah, apalagi saya kira konsentrasinya ya, cabang-cabang itu masih saja lelet untuk menyelenggarakan musyawarah cabang dan perlu ada refreshing gitu ya. Intinya di sana Pak, intinya adalah pada pemilih, pada elektorat gitu, pada elektoral gitu lah. Sekarang mempersiapkan elektoral ini sedang dikaji dengan persis ya, daerah mana yang dulunya subur dan kemudian mengapa menurun. Nah, ini saya kira penting sekali. Jawa Tengah dulu hebat sekali ya, 7 kursi pada waktu saya tahun 98 itu ya. Saya kursi yang ke-7 mewakili dapil 7, saya ingat ya, bersama-sama Profesor Hartono sama dari PDIP sama dari Golkar ini Budi Santoso gitu ya, yang bisa mewakili dapil itu dengan baik dan kita memiliki pergaulan nasional gitu ya. Dan jadi saya kira kalau P3 mampu menggalang kaum muda intelektual, saya kira ini harapannya saya kira cukup optimistik gitu. Meskipun saya tahu kendalanya tidak kecil oleh karena kita ternyata memasuki era teknologi komunikasi yang berbeda gitu ya. Pandemi 19 ini mendorong kita atau memaksa kita tidak bisa tidak untuk mampu menguasai teknologi komunikasi yang canggih gitu. Saya tidak bisa gambarkan itu nanti elektoral di desa itu gimana milihnya gitu. Nah, oleh karena tahun 2024 saya menduga pandemi ini masih merupakan salah satu kendala gitu, belum bisa sepenuhnya normal seperti yang dialami oleh beberapa negara yang lain. Di Asia saya kira baru Jepang itu. Jepang itu pertumbuhannya 0, saya kira bagus sekali. Kita ini masih nambah aja gitu, meskipun di bawah 1000 tetapi nambah gitu. Jadi kita mesti waspada betul dengan gelombang ketiga ini Pak, ya, gelombang ketiga. Jadi kalau kita bisa melalui saja ya, tahun 22 sudah tahun depan kan, beberapa bulan lagi. 23 itu sudah start penuh Pak. Udah harus jalan kencang minimum 70 km per jam itu gitu loh. Kalau enggak ya ketinggalan. Kalau enggak ya ketinggalan. Tetapi saya yakin sepanjang P3 itu mampu menggalang
kesatuan dengan baik, memanfaatkan ulama-ulama yang ada. Ya, seluruh unsur itu menyatu lah. Ya, ada unsur Ahlussunnah wal Jamaahnya hampir semuanya dominan. Ya, saya kira ya andalannya ya umat Islam. Kita harus memperoleh kembali kepercayaan dari umat Islam untuk menjadi wakil politik gitu di pemerintahan maupun di DPR. Jadi sekali lagi menggalang optimisme gitu dalam suasana kendala pandemi dan kendala ekonomi yang menurun. Ya, ekonomi seperti Pak Taufik tahu ya, baru Jakarta yang mengalami pertumbuhan katanya sekitar 2%. Daerah-daerah yang lain saya kira masih minus gitu, kita harus jujur gitu. Ya, saya pensiunan saja repot kok, apalagi rakyat kecil gitu. Jadi saya kira memang ini tantangan dan itu dengan tantangan itu kita saya kira harus akrab gitu, harus akrab, tidak boleh pesimis, ikut kecil hati, tetapi sebaliknya harus membangun semangat. Dan saya lihat kelompok-kelompok strategis intelektual kalangan muda sudah mulai dihimpun oleh DPP ini. Ya, seperti tadi saya katakan, Profesor E.F. Saifullah, dosen politik di Universitas Indonesia, saya kira bekerjasama bersama Pak Ketua menjadi konsultan kita. Ya, saya menyaksikan sejumlah kelompok muda intelektual yang punya fanatisme. Kita punya juga sekolah politik. Saya kira ini penting sekali gitu. Menurut saya ini harapan-harapan terbentang di depan kita gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan semangat kita ini bisa berjalan terus dengan baik ya. Saya kira tekanan pada sekolah politik, kemudian kunjungan ke daerah ya, kemudian juga eskalasi informasi dan penerangan seperti halnya yang Pak Taufik lakukan ini ya. Bagaimana menyebarkan YouTube dari tokoh-tokoh P3 ini ke wilayah-wilayah dan kalau perlu ke cabang gitu ya. Meskipun dana terbatas, saya kira semua partai akan mengalami hal yang sama ya, kecuali yang sudah hebat dari dulunya sana gitu. Hebatnya juga dilakukan. Dan yang ketiga saya kira pemimpin yang jujur. Ya, saya kira penting sekali. Kita sudah memiliki kapital, pemimpinnya hebat, intelektual, ulamanya banyak, kejujuran ini yang harus dipertahankan. Ini Pak, yang saya kira menjadi agunan kita, menjadi jaminan kita gitu. Kalau kita mampu ya di dalam sekolah demokrasi dan sekolah politik, di sana juga diajarkan tentang bagaimana anti korupsi dan menahan nafsu yang seperti itu gitu. Nah, saya kira ini penting dan kembali menghidupkan kehidupan yang religius Pak, yang bermakna gitu. Jadi bismillah kita harus bismillah bil batin gitu. Jangan sekedar ritual saja. Bismillah ya. Assalamualaikumnya itu kan assalamualaikum kan doa sebetulnya Pak, agar supaya salam sejahtera, selamat dan sebagainya. Bukan sekedar lisan tetapi harus dari hati yang tulus. Kalau semangat religi yang kayak begini bisa dijalankan secara terus-menerus, insya Allah kita akan diizinkan untuk mengembalikan jumlah kursi kita yang menang relatif ya pada pemilihan-pemilihan sebelumnya, khususnya pada pemilihan umum tahun 1998. Terus Pak, apa kesan dan pesan Bapak setelah menjabat Duta Besar di Lebanon? Iya, saya ternyata senang sekali meskipun hampir 3 tahun berturut-turut perang, ya, baik serangan Israel maupun kekacauan di dalam negeri, tetapi saya tidak merasa cemas, alhamdulillah gitu. Saya merasa senang karena hampir semua sektor-sektor yang ada di sana dengan para duta besar yang lain
saya kira kita rukun sekali. Indonesia bisa mengambil peranan untuk melakukan koordinasi. Hampir semua duta besar Asia itu yang Muslim, Jumatannya di kedutaan kita, di embassy. Iya, di embassy. Pengajian juga mereka pada datang. Jadi rukun sekali. Saya juga tidak menduga, surprise sekali. Terutama duta besar Malaysia, duta Sri Lanka yang Muslim, dan beberapa yang lain. Di antara duta besar Timur Tengah, semua juga sangat rapi. Dan jangan lupa ya, pada saat saya di sana itu, duta besar Amerika, duta besar Saudi Arabia, semuanya berkunjung menengok saya dan menyambut kehadiran saya sesudah beberapa waktu kedutaan besar Indonesia itu kosong gitu. Jadi alhamdulillah ya, beberapa universitas juga meminta saya untuk memberikan kuliah, misalnya St. Joseph University. Ya, universitas Katolik yang terkenal kayak Satya Wacana Salatiga lah di Semarang, universitas besar yang meminta saya untuk rutin reguler memberikan kuliah tentang manajemen kultural, manajemen of culture. Manajemen of culture itu ya ilmu pengetahuan manajemen yang dikaitkan dengan usaha untuk mempertahankan negeri Lebanon sebagai negeri yang hidupnya dari segi wisata itu dominan sekali gitu. Jadi sama sekali nggak punya hasil bumi itu, nggak punya minyak mereka. Nggak punya apa? Hasil bumi seperti Pertamina gitu di sana nggak ada ya? Nggak ada gitu. Jadi minyak pun baru ada dugaan ya di selat Timur Tengah itu diketemukan minyak, tapi baru dugaan awal gitu. Jadi kalau itu benar-benar bisa ada, saya kira Lebanon bisa hidup sepenuhnya. Masih bergantung sama importnya Perancis, Asia, khususnya Cina dan Indonesia untuk hal-hal yang lain, sebagian pertanian dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya merasa senang ketika perang pun saya tidak merasa cemas, meskipun saya harus mengungsikan warga negara Indonesia yang jumlahnya cukup lumayan itu, hampir sekitar 200 itu yang harus di manage dengan baik. Apalagi Anda tahu ya, Lebanon itu meskipun negeri kecil tetapi di pegunungan gitu. Jadi di pegunungan, dan mereka di gunung itu tinggalnya di apartemen gitu. Di apartemen, jangankan lantai satu sama lantai yang lain, antara kamar yang satu dengan kamar yang lain di satu lantai pun belum tentu dijamin mereka kenal satu sama lain. Jadi saya kira saya alhamdulillah sekali bisa mendeteksi semua warga negara kita, dan ketika perang serangan Israel ke Lebanon itu, saya hanya menemukan satu pembantu rumah tangga dari orang Lebanon yang akan berangkat ke Inggris, meninggal karena rumahnya kena bom gitu. Itu pun saya deteksi dengan baik. Sebagian besar mengungsi ke Syria dan kembali dengan baik, dengan selamat kembali ke Beirut, dan kemudian Beirut hidup kembali menjelang saya pulang itu. Tadinya saya itu belum tentu ini bisa pulang lewat Beirut lagi, jangan-jangan lewat Syria dan kemudian harus pulang ke sana. Tapi alhamdulillah bisa aman kembali. Jadi itulah kesan saya. Pemerintah Lebanon juga sangat baik. Saya sangat mengenal Perdana Menterinya yang begitu hebat, Sunni itu ahli keuangan, itu namanya Dr. Sheikh Nopoli gitu, ahli keuangan. Deputi Bank Indonesia pernah hadir ke sana, didampingi oleh Pak Endin Sofihala, yaitu anggota parlemen kita ya. Pak Tosari Wijaya juga sempat ke sana. Teman-teman PKS itu yang malah sering sekali ke sana, Pak Anies Mata dan lain-lain, dan kemudian menyelenggarakan diskusi-diskusi. Kehebatannya teman-teman yang lain itu menguasai bahasa Arab dengan baik gitu. Ya.
Bapak? Iya, dan itu apa namanya, jenderalnya Hizbullah, namanya Syekh Nasrullah, itu juga amat simpati kepada kita, Yang kita bisa belajar dari beliau adalah semangatnya untuk menantang agresi Israel kepada Lebanon. Jadi dengan kaum Nasrani, ya, Menteri Luar Negeri Lebanon yang pertama ini Dr. AB, namanya Ganteng, Arab Eropa lah pokoknya Pak, Arab Eropa itu. Meskipun dia Maronet, ya, tetapi apal Quran, karena latar belakangnya beliau lulusan Islamic Studies gitu, Quranic Studies bahkan, Quranic Studies. Belum modal untuk menjadi Muslim, ya. Tetapi Anda bayangkan ketika saya datang awal saja sudah diuji untuk membaca Quran yang tebal itu, dibuka gitu. Rupanya ayatul kursi. Sebagai orang P3 saya senang sekali ayatul kursi. Jadi saya tutup kembali. Ya, saya tunjukkan bahwa saya ayatul kursi insya Allah hafal dengan baik. Dia sangat memuji saya, tidak saja lafalnya yang dianggap sangat baik, tapi kemudian yang kedua juga hafal pada ayat-ayat penting, seperti yang diajarkan kita di tanah air itu. Zaman kecil sampai gede itu kan pegangan ayat kursi menjadi amat penting. Jadi sekali lagi meskipun mengalami peperangan dan sebagainya, saya merasa berbahagia dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ya. Sampai segitu aja mungkin Pak ya. Ya, yang terakhir ya. Ya. Harapan kepada P3 dan lain-lain saya kira ya. Ya, saya kira saya pernah kontribusi menulis ini buku P3 dan Indonesia Masa Depan. Ini insya Allah akan saya terbitkan ulang, ya, dengan judul Pembangunan Indonesia Masa Depan dengan pendekatan yang religius dan berkemajuan. Dengan demikian selang 20 tahun kita akan kelihatan itu tantangan yang berbeda, suasana yang berbeda, dan kemudian strategi yang harus kita himpun secara berbeda juga untuk memungkinkan kaum muda muslimin Indonesia itu dapat bergabung dengan kita. Demikian pula pendekatan keilmuan, saya kira ini penting sekali. Saya kira politik sekarang itu yang kurang adalah bukan politik formalitas gitu. Ya, demokrasi saya kira harus jujur agak mengalami kemunduran, ya. Yang substantif itu agak kurang sekarang ini. Ya, hampir tidak ada oposisi kan di mana, di parlemen, di DPR gitu. Kalau ada pertentangan kita biasanya ngalah. Oleh karena itu yang terakhir saya katakan, rancangan undang-undang larangan minuman alkohol itu saya bilang tetap saja harus judulnya larangan gitu. Bukan harus dihimbau atau himbauan dan macam-macam, tidak, dia harus tegas gitu. Ini yang saya kira memerlukan ketegasan sikap wakil-wakil kita di DPR untuk memungkinkan membangun atau merancang undang-undang yang bernapaskan Islam atau Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang menjadi prinsip panutan Partai Persatuan Pembangunan. Insya Allah dengan optimisme yang kayak begini kita akan bisa kembali menduduki ranking yang baik, dan yang lebih penting lagi saya kira menghargai umat dan kemudian juga sepenuhnya dihargai oleh umat. Terima kasih banyak Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi wawancara kita dengan Bapak Haji Abdullah Syarwani, Duta Besar RI di Republik Lebanon tahun 2003 hingga 2007, dan sekaligus juga beliau adalah Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
2020 hingga 2025. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan ibu ya? Iya, Terus anak 2, anak 3 itu. tiga-tiganya anak. Iya, Siapa namanya nih Pak? Ardian Yulianto, Nomor 1. ya, Amalia Arini, Di mana dia? yang di tengah. Kemudian yang paling kanan Andi Wirawan, Andi Wirawan. Masing-masing kerja di mana? Satu di hotel, Ya. manajer di hotel apa di Sentul itu, Top Hotel. Ini Andi Wirawan, pengusaha lah, kecil-kecilan. Yang nomor 2 Yang nomor 3 itu Arini Amelia. kerja di mana? Dia mendampingi saya di rumah. Oh. Nah, tapi semuanya tamatan Beirut. Oh. Tamatan Beirut. Kalau yang nomor 3, yang penuh satu lagi? Itu manajer di Novotel Hotel. Novotel di mana Sentul gitu. Hmm. Ya, Pak.